Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk mempelajari langkah-langkah metode ilmiah. Jadi setiap metode ilmiah itu mengharuskan setiap peneliti itu mengambil langkah-langkah yang sudah ditentukan atau prosedur penelitiannya. Jadi ada 8 langkah di sini. Jadi yang pertama itu selalu diawali dengan memilih dan mendefinisikan atau merumuskan masalah. Jadi awal dari sebuah kajian atau riset itu adalah menemukan masalah. Apa sih masalahnya? Jadi berangkat dari masalah. Seperti saya jelaskan pada awal kuliah, mungkin pembelajaran yang kedua dan ketiga itu berkaitan dengan bahwa satu kajian filsafat itu dimulai dengan keraguan. Keraguan terhadap sesuatu dan ingin merumuskan satu permasalahan yang kemudian bisa dipecahkan dengan suatu cara tertentu. Nah, kemudian survei terhadap data yang tersedia. Jadi ini bisa merupakan satu awal. Survei bisa melakukan observasi juga. Jadi dengan kondisi awal. Jadi seorang yang melakukan kajian ilmiah atau riset tidak berangkat dari kondisi yang kosong. Jadi sudah ada suatu data sebelumnya berkaitan dengan topik yang diangkat itu, apakah riset sebelumnya itu sudah menghasilkan sesuatu, bagaimana hasilnya. Nah, kemudian posisi kita sebagai peneliti berikutnya itu di mana sebetulnya. Nah, ini disebut dengan state of the art. Jadi bagaimana memposisikan diri kita sebagai peneliti itu sehubungan dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ini untuk menghindari untuk kemudian sebuah riset itu akan melakukan riset yang sama persis dengan riset sebelumnya yang namanya plagiasi. Jadi pengulangan seperti itu. Nah, ini untuk mencegah itu plagiasi itu. Jadi setidaknya kita kalau melakukan penelitian terhadap sesuatu itu sudah membaca riset-riset sebelumnya yang terkait dengan apa yang kita teliti itu untuk menemukan persamaannya apa sih dengan yang sebelumnya, perbedaannya apa sih. Nah, itu harus diungkapkan dulu yang pada bagian yang disebut dengan tinjauan pustaka. Jadi atau atau kajian pustaka seperti itu. Nah, kemudian baru memformulasikan hipotesis ini biasanya berlaku dalam riset yang kuantitatif, terutama sesudah kita membuat tinjauan teorinya seperti itu, biasanya ditemukan hipotesis. Hipotesis satu jawaban atau dugaan sementara. Kemudian ada kerangka analisis, kerangka berpikir bagaimana sebetulnya kalau digambarkan secara keseluruhan tentang proses penelitian ini. Jadi kerangka berpikir itu bisa diibaratkan sebagai miniatur dalam sebuah riset itu. Dengan melihat itu, orang akan sudah mengetahui, oh, bangun risetnya seperti ini. Ya, sudah terbayangkan, walaupun riset belum dilakukan. Jadi kalau kita melihat misalnya bangunan Borobudur, Candi Borobudur, nah dengan melihat miniaturnya yang kecil itu kita sudah bisa membayangkan walaupun tidak ke sana. Jadi gambaran detail dari candi itu sudah bisa diketahui sebelumnya dengan melihat kalau dalam riset kerangka berpikir atau kerangka analisis. Ya. Kemudian langkah berikutnya mengumpulkan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama. Jadi bisa dengan wawancara kalau itu dianggap sebagai data primer, atau bisa menggunakan kuesioner kalau data survei dianggap sebagai data primer seperti itu. Tergantung pada pilihannya dan tentu dengan diadaptasi oleh pertimbangan tertentu. Kemudian setelah data ada,
baru kita mengolah dan menginterpretasikan apa sih makna, apa sih arti dari kemudian temuan yang dapatkan berdasar yang diolah dari data itu. Ya, menginterpretasikan. Jadi bisa dijelaskan. Ya, temuan-temuan yang ada, misalnya masyarakat di desa A itu cenderung untuk bersifat permisif, ya, terhadap budaya korupsi misalnya. Jadi ada pembiaran budaya korupsi seperti itu misalnya. Nah, itu tentu berdasarkan pada data yang ada. Jadi tiap kali ada satu tindakan tokoh dari masyarakat yang bisa diduga koruptif, itu tidak dilaporkan. Kemudian masyarakat pasif, jadi bisa dikatakan dari satu kondisi itu masyarakat sangat permisif terhadap budaya korupsi misalnya. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis dan interpretasi data, baru dibuat sebuah simpulan atau generalisasi. Jadi kita membuat suatu kesimpulan dari kondisi khusus ke umum. Jadi disebut dengan induktif. Kemudian membuat atau menulis laporan. Jadi bagian setelah riset dilakukan itu otomatis diwajibkan untuk kita untuk membuat sebuah laporan penelitian ilmiah. Nah, penelitian atau riset, jadi apa sebetulnya maknanya adalah untuk mencari hal-hal yang belum diketahui. Ya, jadi untuk mencari hal yang belum diketahui, research, ya, jadi untuk menemukan sesuatu, ketergantungan, hubungan sebab akibat, disebut dengan hipotesis atau tesis. Jadi hipo itu sebelum ada pengujian. Jadi pratesis. Tesis itu adalah temuan, ya, kandung kebenaran. Nah, kemudian kalau sudah diuji namanya tesis. Kalau belum disebut hipotesis. Sebab merupakan variabel. Jadi kalau nanti adik-adik sampai pada penelitian kuantitatif, metode kuantitatif atau statistik sosial, ada namanya independent variable atau dependent variable. Jadi independent itu yang merupakan sebab, variabel yang bebas. Bebas artinya tidak terpengaruh. Kemudian yang sebaliknya disebut dengan variabel terikat atau variabel bergantung atau dependent variable. Jadi ini dalam melihat hubungan kausalitas antara variabel. Jadi sebab akibat. Nah, kalau dilihat, jadi ini struktur sebuah pengkajian ilmiah nanti. Jadi tahap-tahapnya secara detail dilakukan. Apa yang dilakukan dalam setiap tahapan itu. Jadi ini silahkan dipelajari, sangat penting sekali. Misalnya dalam pengajuan masalah, itu di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah atau rumus masalah, pembatasan masalah, rumus masalah, ada kegunaan penelitian, saya sampaikan tadi, atau manfaat penelitian. Nah, kemudian ada bagian penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesisnya. Jadi di sana ada juga beberapa tahapan yang dilakukan. Nah, dalam bagian metodologi penelitian atau disebut dengan lebih tepatnya metode, kan pelajari, tetapi menyampaikan hal praktis dari metodologi. Ada tujuan penelitian, ada kemudian tempat penelitian, ada metode penelitian, ada teknik mengambil contoh pengambilan data, teknik pengambilan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Jadi itu harus juga dipahami seperti itu supaya nanti bisa menentukan bagaimana metode yang dilakukan. Kemudian dalam hasilnya, inti saudara, jadi mendistribusikan variabelnya, jadi pengujian persyaratan analisisnya, pengujian hipotesisnya, jadi ada interpretasi atau penafsiran,
ada simpulan pengujian hipotesis. Nah, kemudian dalam simpulan, implikasi dan saran itu diuraikan apa sih yang ditemukan dalam riset ini. Kemudian ada pembahasan simpulan dari berbagai teori keilmuan dan hasil riset itu apa yang relevan. Kemudian implikasinya atau rekomendasinya yang diberikan itu apa. Dan saran yang diberikan itu apa. Nah, ini flowchart. Jadi satu diagram alir untuk kemudian kita melihat bagaimana tahap-tahap tadi itu dilaksanakan dalam prosesnya. Jadi setelah hipotesis dibuat, ini baru kemudian buat desain risetnya seperti itu, kemudian diterapkan, perlu kita sampel, kemudian kita menggunakan instrumen supaya itu bisa kemudian seperti guide interview, pedoman wawancara mendalam, kemudian ada misalnya kuesioner atau angket, kemudian setelah diambil sampel dari populasi yang ada, jadi bisa ditemukan kemudian hasilnya seperti itu. Hasilnya kemudian kaitkan dengan hipotesis. Nah, diterima atau ditolak seperti itu. Jadi ini bisa kemudian menjawab permasalahan riset hipotesis yang dihasilkan. Ya, ini sama juga. Jadi kaitan kemudian dengan langkah-langkahnya seperti itu. Jadi ini harus diikuti. Jadi tidak boleh kemudian satu langkah itu kemudian dilalui tanpa adanya suatu tindakan untuk mengisi masing-masing langkah. Misalnya, jadi penentuan variabel di sini kita hilangkan, mungkin kita melakukan riset itu. Kemudian misalnya sumber data itu tidak ada atau mungkin, jadi melakukan sebuah riset tanpa kemudian data sama juga dengan bohong ya, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Nah, ini sedikit perkenalan, jadi dua metode yang sudah sangat populer yang akan kita pergunakan dalam riset itu, dan kuantitatif dan kualitatif. Jadi dasarnya, jadi kalau kuantitatif itu lebih kepada paham yang disebut dengan positivistik atau behavioralistik, banyak namanya. Nah, kemudian kualitatif itu bisa post positivistik, atau ada yang interpretatif, atau ada yang menyebutnya fenomenologi. Jadi banyak sebutan, banyak nama seperti itu. Nah, sebutan lain. Jadi ini sebutan lain perlu juga dikenali nanti adik-adik untuk kemudian bisa memahami bahwa yang dimaksud itu adalah istilah yang sama sebetulnya. Nah, sedikit gambaran perbedaan antara kedua metode ini bisa dibuatkan dalam bentuk tabel, dipelajari, jadi ontologinya apa sih perbedaannya, epistemologinya apa sih perbedaannya, aksiologinya apa sih perbedaannya. Jadi dengan memahami perbedaan itu, dasar falsafahnya seperti itu, kita akan paling tidak tahu kapan kita menggunakan metode kuantitatif, kapan kita menggunakan metode kualitatif, sehingga pilihan yang kita lakukan itu sudah bisa direkomendasikan dengan ilmiah seperti itu. Jadi tidak sembarang, saya suka yang kualitatif, saya suka bukan berdasarkan kesukaan, tapi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, bagaimana kondisi objektifnya, bagaimana sifat datanya seperti itu yang menentukan, bukan berdasarkan suka tidak suka. Ya, ini sering sekali dalam temuan membimbing skripsi kelas Anda, ya, saya menemukan hal seperti ini. Tidak ada reasoning atau kemudian alasan yang rasional
untuk kemudian dia bisa menentukan pilihan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Baik, saya kira itu materi kita hari ini tentang perkembangan teori dan penerapan metodologi. Silakan kalau ada tanggapan dalam sesi kedua ini, silakan. Ingin bertanya, Pak? Silakan yang sudah bertanya tadi, ya silakan. Pak, ingin bertanya, Pak. Iya. Ya, Pak. Satu, silakan. Bertanya, Pak. Iya, silakan. Apakah saya Pak Oktavian DBB, Pak? Kamu kan udah di sesi pertama tadi. Ingin bertanya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak, saya, Pak. Ingin bertanya, Pak. Saya, Pak. Ingin bertanya, Pak. Ada ini salah satu. Iya, Jefferson. Ya, Pak. Ya, Pak. Selamat pagi. Pak, yang jadi pertanyaan saya di sini, sesuai dengan materi yang Pak berikan, pertanyaan saya, apakah metode penelitian itu mempunyai kaitan dengan kajian ilmiah untuk mendefinisikan atau merumuskan suatu masalah yang ilmiah? Jika ya, ada kaitannya, tolong jelaskan, Pak. Sekian dan terima kasih. Iya, ini kalau melihat alur tadi otomatis ya. Jadi riset sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah sebagai bagian dari yang diwajibkan dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Jadi cara yang dipergunakan, karena ini merupakan satu cara metode ilmiah, tentu tidak sembarangan. Jadi caranya harus sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Ya, berdasarkan metode, berdasarkan kemudian objektivitas seperti saya ungkapkan tadi. Jadi tidak bisa melakukan sebuah kajian ilmiah dengan metode ilmiah dengan kemudian mengabaikan cara prosedur ilmiahnya, kemudian objektivitasnya seperti yang dia tadi. Kalau kita menggunakan subjektivitas, itu artinya kita menggunakan hal-hal yang subjektif. Kita tidak menggambarkan realitas atau fakta yang sebenarnya, tapi berdasarkan pada persepsi kita, berdasarkan pada kesukaan kita. Nah, itu yang tidak ada dalam riset yang ilmiah, ya. Jadi objektivitasnya, kemudian bagaimana metode dilakukan, sistematikanya bagaimana. Kemudian diharapkan akan ada universalitas. Universal artinya keberlakuan. Apa yang kita temukan dalam risetnya tidak hanya berlaku pada dalam konteks di mana kita melakukan riset itu, tetapi bisa dikembangkan nanti secara general seperti itu, sehingga keberlakuannya itu bisa berlaku umum. Jadi temuan yang dilakukan oleh Goetz dalam satu daerah di Mojokerto, itu satu tempat di Jawa Timur, itu kemudian menjadi sesuatu yang dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat Abangan, santri dan priai dalam masyarakat Jawa seperti itu. Jadi kita bayangkan sesuatu yang diteliti dalam satu tempat dalam kondisi yang sangat kecil, kemudian bisa digeneralisasi berlaku umum untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Jawa, ya itu misalnya. Jadi benar bahwa itu kemudian pasti ya, karena metodenya sudah ilmiah, prosedurnya sudah sesuai dengan tahapan prosedur penelitiannya ilmiah, maka kemudian dia akan melahirkan sebuah temuan yang juga ilmiah. Tapi kalau caranya, kalau kemudian prosedurnya tidak ilmiah, bisa dipastikan yang dihasilkan bukan kajian ilmiah. Bisa jadi merupakan sebuah kajian yang non ilmiah seperti itu.
Oke, satu lagi. Izin bertanya, Pak. Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan bertanya satu, tapi kemudian tanggapi dari Bertanya, temannya. Jadi tidak hanya bertanya, tapi bisa menanggapi. Izin bertanya, Pak. Silakan, Marcel. Apakah pada metode ilmiah proses berpikir dilakukan secara kontrol atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Izin menanggapi, Pak. Silakan yang menanggapi. Mengenai terkontrol atau tidaknya, saat melaksanakan metode ilmiah, proses berpikir itu dilaksanakan secara terkontrol. Maksudnya itu, dalam berpikir secara ilmiah dilakukan secara sadar dan terjaga. Jadi apabila ada orang lain yang ingin membuktikan kebenarannya, dapat dilakukan seperti apa adanya. Seseorang yang berpikir ilmiah tidak melakukan dalam keadaan berhayal atau bermimpi, akan tetapi dilakukan secara sadar dan terkontrol. Itu yang dimaksud. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain yang menanggapi? Yang menanggapi Marcel tadi? Kurang jelas, dengar, Pak. Jadi kaitan dengan kemudian bisa diverifikasi. Jadi sebuah riset ilmiah itu sekali lagi bisa diverifikasi dan kemudian siap untuk kemudian diuji kebenarannya pada kesempatan mendatang oleh peneliti lainnya seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk selalu setiap hasil yang didapatkan dari sebuah riset, kebenaran yang dapat dari sebuah riset itu untuk kemudian diuji. Apakah kemudian dia bertahan, kemudian atau tergantikan dengan riset yang dilakukan sesudah itu, tergantung kepada bagaimana sifat temuan yang dimiliki seperti itu. Jadi semakin lama dia bisa bertahan, maka semakin bagus. Jadi artinya bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama, kemudian tiap ada sebuah riset baru, kemudian membenarkan fakta yang diungkapkan oleh kebenaran pertemuan yang sebelumnya seperti itu akan menguatkan. Tapi sebaliknya sebuah temuan riset kemudian dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kemudian riset yang baru menemukan sesuatu yang lain, bahkan bertentangan mungkin riset yang dilakukan sebelumnya, maka itu akan kemudian menggugurkan kebenaran yang ditemukan oleh riset yang sebelumnya seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian. Ya, silakan kalau sudah memungkinkan melalui LMS, silakan dilanjutkan di LMS dan absen di sana. Tapi kalau belum, ya nanti silakan tetap diawasi sehingga kapan bisa masuk melalui LMS itu Anda melakukan pengisian daftar hadir di sana seperti itu. Biar saya dapat nanti merekap dari kehadiran. Saya kira demikian. Jadi untuk pembelajaran ke-11 hari ini, silakan kemudian mengikuti mata kuliah selanjutnya, jam kedua. Selamat pagi dan selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.